Ya, kembali lagi di ngobrol Juve ala gue di episode ke-9. Ya, gue bakal bahas 3 masalah Juventus di 10 giornata terakhir versi gue. Ya, ini versi gue melihat ada 3 masalah problem yang belum pecah di Juventus hingga giornata 10, artinya mempengaruhi hasil 10 giornata di Serie A dan juga plus 3 match di UCL sampai saat ini, walaupun di UCL hasilnya berbanding terbalik dengan di Serie A gitu. 3 masalah ini yang harus dipecahkan oleh manajemen tim, pelatih, dan ataupun juga pemain. Ya, untuk itu selamat datang di episode 9 ngobrol Juve ala gue. Ya, untuk permasalahan nomor satu ini berkaitan sama finansial, ya, finansial artinya berpengaruh terhadap hasil bursa transfer Juventus di awal musim, ya. Bursa transfer di awal musim, Juve hanya mendatangkan praktis 2 pemain yang untuk di tim utama, ada Manuel Locatelli dan Moiskin. Selebihnya pemain-pemain dari masa peminjaman balik ke klub lama seperti Mattia De Sciglio, Daniel Rugani, akhirnya menambah stok-stok pemain Juventus yang musim lalu, ya. Masih ada Chiesa, ada Dybala, ada pun Morata dan pemain-pemain dan lain-lain. Dan juga Matteo Perin kembali lagi, Buffon harus keluar dan keluarnya sang mega bintang nomor 7. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali hasil bursa transfer yang saya lihat, ya, yang gue lihat gimana Allegri ketika datang melatih terus sempat dikasih manajemen apakah membutuhkan penjaga gawang baru atau membeli pemain lini tengah. Dan Allegri lebih memilih gelandang baru karena dia melihat Chesney sang kiper utama adalah salah satu kiper top level Eropa. Tapi kalau menurut gua pribadi, Chesney ini cocoknya untuk bermain di tim papan tengah di Serie A. Untuk tim sekelas Juventus ini tidak cocok, maksudnya bukan tempatnya. Makanya kita kelihatannya seperti tim besar, ya, di Eropa. Juve masuk salah satu top 10 top 10 di klub Eropa yang satu-satunya tim yang kiper utamanya bukanlah kiper top. Ya, kita lihat ada Chelsea, ada Bayern Munich, ada Real Madrid, Barcelona, ada Chelsea, ada Manchester City, ada juga PSG, ada Chelsea, Atletico Madrid, bahkan juga tim-tim itu punya kiper top top level di Eropa gitu. Jadi kita yang masuk di 10 besar sayang punya kiper seperti ini gitu. Dan kita melewatkan untuk mendapatkan kiper salah satu kiper top, ya, calon kiper top di dunia bahkan, dan penerus sang Gigi Buffon, penjaga gawang nomor 1 Italia, Gigio Donnarumma. Kita melewati kesempatan itu demi, ya, untuk memenuhi kebutuhan Allegri untuk membenahi lini tengah Juve. Karena yang kita tahu ketika Pjanic hijrah atau dibarter sama Arthur, terus dilatih sama Pirlo, itu kelihatan banget lini tengah sudah tidak bisa mengalirkan bola, tidak bisa mendistribusikan bola, menyuplai bola ke lini depan. Sehingga, ya, kita lihat Pirlo hanya bisa memainkan sebagai Adrien Rabiot dan Bentancur sebagai dua double pivot yang jelas-jelas fungsi dan cara bermainnya sama. Otomatis kita nggak tahu siapa yang jadi distributor bola di sini untuk ke lini depan. Akhirnya apa? Pemain bingung. Akhirnya apa? Juve bermain tim yang lini tengahnya adalah paling lini tengah terbapuk di antara top 4 Serie A musim lalu. Bahkan kita dengan Napoli pun kita masih kalah dengan Napoli peringkat 5. Kita tidak punya lini tengah yang mumpuni saat itu. Dan Allegri melihat itu sebagai salah satu titik lemah Juve musim lalu, dan dia berharap manajemen, ya, dia memilih untuk mendatangkan pemain lini tengah yang harapan utama dia minta dibalikan lagi, ya, Miralem Pjanic, tapi, ya, manajemen lebih dan tim manajemen itu seperti Federico Cherubini, ya, sebagai direktur olahraga lebih memilih mengincar Manuel Locatelli karena pertama dari sisi gaji finansial, gaji Locatelli juga termasuk murah dan punya potensi buat jadi bintang di masa depan. Artinya kita membeli pemain, melihat struktur gajinya dulu, apakah gajinya cocok atau tidak. Karena di Juve saat ini di tengah kita punya Aaron Ramsey, Adrien Rabiot yang gajinya itu standar sama gaji
gaji seorang Paulo Dybala bahkan itu sama gitu. Jadi maksudnya kita punya pemain pun gajinya tinggi-tinggi, otomatis untuk mengurangi gaji ya kita harus cari pemain khususnya lini tengah yang mau bergaji standar, maksudnya gaji di bawah 3 juta euro gitu. Ya kebetulan kita masih ada si Mister nomor 7 itu masih saat itu masih bagian dari tim gitu. Ya, saat itu lagi memperkuat tim nasional ya. Jadi Allegri melewatkan kesempatan untuk mendatangkan kiper yang yang gue bilang itu salah satu titik lemah Juventus musim lalu. Bahkan ya semenjak kiper ini jadi kiper utama, prestasi ya kita naik turun ya. Kita beruntung bisa juara karena dicokong oleh mentor-mentor senior. Pada saat itu si kiper ini pelapisnya masih ada Gigi Buffon gitu, dan setelah lepasnya Gigi Buffon juga kita nggak tahu entah apa yang dilihat Allegri, ini kiper bisa jadi kiper top ataupun apa, karena ketika Allegri ngelatih di musim terakhir itu dia jadi kiper utama, pelapisnya Mattia Perin. Artinya sama komposisinya kayak 4 tahun yang lalu gitu ya. Musim 2018-2019, artinya musim pertamanya si Mister nomor 7 itu. Jadi untuk bursa transfer juga kesalahan. Ditambah untuk merekrut Locatelli kita butuh waktu sekitar 2 bulan. Nanti dari bulan Juni, Juli ya, Agustus, bahkan baru deal itu Agustus. Akhirnya apa? Persiapan tim terganggu. Ditambah kita nggak punya Regista murni, akhirnya lagi mencoba-coba pemain yang di posisi yang itu di posisi Regista. Mencoba Aaron Ramsey di pertandingan melawan Udinese, pakainya Aaron Ramsey tidak bisa menampilkan hal yang bagus karena memang Regista bukan posisinya si Aaron Ramsey gitu. Di pertandingan lawan Empoli yang kita kalah di home lawan tim promosi, itu kita pakai Danilo sebagai regista. Itu juga bukan posisinya naturalnya seorang Danilo yang kita tahu seorang defender kanan atau fullback kanan. Ini juga menjadi masalah gitu. Akhirnya kegagalan transfer inilah yang ngebuat Juve tidak punya pakem tetap untuk permainan ini. Jadi tidak stabil gitu. Ditambah kepergian si Mister nomor 7 ini di akhir-akhir bursa transfer. Seperti Kelly ini bilang, kepergian dia ini membuat Juve ini berantakan dari segi sistem yang sudah dibangun Allegri. Gue sempat impress ketika Juve lawan Atalanta di uji coba di Allianz Stadium. Juve menang 3-1, itu bagaimana counter attack kombinasi 3 pemain. Ada Chiesa, Dybala sama Ronaldo. Ini gue lihat kalau ini bisa dimaksimalin di musim depan. Ini bisa jadi bisa jadi trio Tridente mematikan di Serie A. Akan tetapi mulailah konflik ini sama si pemain ini sama sang pelatih. Ini tidak dimainkan lawan Udinese dengan alasan tidak fit lah atau cedera lah atau apa itu. Tapi ketika lawan Udinese juga terlihat itu mereka butuh gol 2-2 si Mister nomor 7 masuk mencetak gol offside. Setelah itu sebelum persiapan melawan Empoli akhirnya dia berniat untuk hengkang. Nah, ini kesalahannya. Kenapa? Karena ketika dia hengkang, banyak faktor yang membuat bursa transfer Juve ini nggak jalan. Andai dia hengkang di awal musim, mungkin ketika sebelum persiapan timnas Portugal, ya Juve bisa dapatkan itu kiper nomor 1, ya, dapat kiper, dapat Locatelli, mungkin bisa mencari striker. Kenapa? Gaji sang Mister nomor 7 ini kan sekitar 31 juta euro untuk gaji bersih. Kalau gaji kotor tuh sekitar 54-60 juta euro. Artinya kalau awal musim dia pergi, kita sudah menghemat 60 juta euro untuk musim depan. Artinya bisa dialokasikan untuk menggaji kiper sama mencari striker baru gitu. Akan tetapi ketika dia hilang di akhir bursa transfer, ya kita bukan paling kita membeli Moiskin tapi tidak bisa membeli. Ya karena Moiskin dibeli buat pelapis persaing Morata, tapi kita nggak beli mesin gol yang bisa mencetak 20 gol seperti keinginan Allegri. Allegri sempat ngambek di penutupan bursa transfer, kenapa dia Juve tidak gagal mendatangkan striker yang bisa mencetak 20 gol per musim. Mengincar si Mauro Icardi yang jadi cadangan di PSG tidak mau ngelepas. Artinya ini juga jadi masalah besar. Akhirnya sistem yang dibangun Allegri di uji coba dan juga beberapa match persiapan sebelum ini atau pre-season itu terganggu. Makanya kayak ini bilang semua sistem jadi berantakan gitu. Ditambah jadwal pertandingan Juve di 10 giornata ini itu kita menghadapi Grande Partita atau title contender ya, salah satu tim
calon peraih Scudetto. Kita lihat dari pekan ketiga menghadapi Napoli. Pasca international break itu lawan Napoli. Habis itu kita menghadapi AC Milan di pekan keempat after UCL match gitu. Terus juga kita menghadapi AS Roma after international break di pekan ke-8. Di pekan ke-9 ya, after UCL match kita menghadapi Grande Partita Derby d'Italia. Dan sekarang pekan ke-10 lawan Sassuolo di midweek gitu. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan dengan kita dengan bursa transfer yang hasilnya yang sedikit minor ya. Maksud kalau menurut saya tuh ini kegagalan bursa transfer yang sedikit fatal ya, mempengaruhi dengan hasil di 10 Jonata ini. Karena pertama ya, hasilnya kita tidak bisa membentuk tim yang sesuai keinginan sang pelatih. Karena di satu sisi lagi butuh striker, kita nggak punya striker. Jadi emang kita memaksimalkan pemain yang ada. Sampai kapan mau sampai seperti ini? Sampai nunggu Januari. Kita nggak tahu sampai Januari apakah Juve bisa bounce back ke papan atas atau stagnan di posisi 7 besar. Ini sangat berbahaya gitu. Jadi satu itu kegagalan di bursa transfer. Jadi ini evaluasi yang harus sebenarnya untuk transfer window Januari nanti. Kebetulan sekarang udah bisa pakai penonton di finansial, mungkin udah ada penjualan tiket dari penonton, walaupun stadion nggak bisa full gitu, cuma 75%. Tapi nggak apa-apa, yang penting Januari mungkin bisa membeli striker baru dan mungkin fullback kiri kali ya. Oke. Untuk nomor 2 secara taktikal gitu, ini adalah belum menemukan taktikal yang pas. Taktikal yang pas di sini adalah yang menurut gue adalah kita Juve tidak punya pakem pemain lini tengah yang benar-benar stabil permainannya, atau kita tidak punya pemain lini tengah yang emang jadi panutan untuk jadi sebagai pemain yang benar-benar mumpuni dan kita bisa andalkan di tiap match gitu. Jadi maksud gue kayak gini, kita lihat ke tim rival ya, di tim rival AC Milan mereka punya trio lini tengah, 2 double pivotnya Frankesi, Benacer, terus di nomor 10 ada Ibrahim Diaz. Mereka musim lalu itu mereka pakai Hakan Calhanoglu. Musim ini ada Ibrahim Diaz. Dan itu udah pakem sang pelatih Pioli dengan 3 pemain itu. Artinya 3 pemain itu udah pasti starting line up 3 pemain itu. Sedangkan di Juve tuh kita nggak punya pemain yang seperti itu. Maksudnya kita tidak punya pakem. Siapa sih pemain tengah yang harus mengancapkan? Siapa sih pemain tengah yang stabil? Pemain itu nggak ada. Jadi dengan pola hampir ganti-ganti setiap game, kita ganti-ganti lini tengah, kita mencoba-coba. Ya itu hasilnya, karena ini udah masuk kompetisi resmi, bukan ajang preseason yang kita bisa ganti-ganti setiap musim. Oh, jangan ini pemain ini, nggak bisa gitu. Atau kita bandingkan sama rival kita internasional nih. Mereka punya Brozovic, punya Barella, punya Eriksen musim lalu, tapi sekarang punya Hakan. Dan mereka itu sudah hasil bermain. Artinya trio ini udah dipakem, dan itu dari warisan Conte sampai ke Inzaghi sekarang itu mereka pakai itu. Jadi mereka udah punya chemistry yang baik. Mereka tahu apa tugasnya masing-masing, sehingga apa? Mereka tahu mengalirkan bola. Siapapun yang di depan mereka, entah Dzeko, Joaquin Correa, mereka tahu bagaimana mensuplai bola ke depan. Nah, ini yang tidak dimiliki Juve. Ini yang kita tiap game itu beda-beda. Pertandingan pertama pakai Ramsey, ada Bentancur, ada Bernardeschi. Di pertandingan kedua malah lebih parah. Ada McKennie sebagai trequartista, Bentancur, ada Danilo, ada Rabiot. Wah, ini mungkin pertandingan lawan Napoli, Rabiot, Bentancur, Locatelli. Lawan Milan juga pakai itu lagi sama. Terus ketika Rabiot tidak bermain, mulai lagi berganti. Jadi kita nggak punya pakem. Makanya kita formasi 4-4-2-nya beberapa match terakhir itu punya pakem Bentancur duet sama Locatelli. Gitu. Tapi beberapa match terakhir Bentancur cadangan, malah yang dimainin orang Weston McKennie. Gue bingung, ini lagi-lagi beda lagi. Dan akhirnya Locatelli fatigue karena sering bermain 90 menit dan kelelahan karena dia harus main full di tenaganya, diporsir untuk bermain menyuplai terus dari lini tengah. Ketika dia down seperti lawan Sassuolo, ya Juve nggak bisa nyerang. Untung Arthur Melo baru sembuh cedera dipaksa main. Dan hasilnya juga kita belum tahu karena si
Arthur ini belum ada di peak performance karena udah lama hampir 3 bulan tidak bermain. Jadi ini permasalahan yang sangat-sangat pelik gitu. Makanya kenapa dari musim lalu lini tengah ini yang jadi kunci Juve, kenapa kita gagal mempertahankan gelar. Di satu sisi pelatihnya Andrea Pirlo masih hijau tanda kutip, belum punya pengalaman. Satu sisi dia mendapatkan skuad yang lini tengahnya benar-benar nggak ada bagus-bagusnya. Hanya bagus di atas kertas nama-nama seperti Adrian Rabiot, Aaron Ramsey ataupun itu ya di atas kertas, tapi ketika bermain ya mereka nggak semahal gajinya gitu. Aaron Ramsey kebanyakan masuk jadi pasien BPJS, sering cedera, main 1 kali cedera 3 minggu. Ketika masuk tim nasional dia bisa bermain. Ini kan satu hal yang sedikit aneh gitu. Dan tambah Weston McKennie yang katanya bagus, angin-anginan, bahkan kadang nggak terlihat sama sekali. Ini juga kita bingung, makanya setara ini yang membuat lobang-lobang ini terlalu banyak di Juve. Dan ini belum terpecahkan gitu sampai sekarang. Kita nggak pernah tahu sebagai fans pemain mana yang bakal main di lini tengah. Gue jujur, gue bisa prediksi starting line up tim lain, tapi gue susah untuk memprediksi starting line up Juve. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu hal yang aneh nanti yang main di pertandingan. Kayak gue prediksi di 2 match sebelumnya lawan Roma, lawan Inter, dua tim itu gue prediksi semua pemainnya sama. Ini seperti yang gue prediksi. Mungkin ada 1 atau 2 yang salah. Juve 40% benar, sisanya gue nggak tahu. Jadi entah apa yang mau diinginkan sang pelatih Allegri, mungkin dengan mencari komposisi terbaik seperti musim 2015-2016 gimana saat itu kita juga ada di posisi 10 waktu itu dengan dari 10 game kita kalah 4 kali. Itu juga rekor paling buruk, tapi bisa Scudetto. Ketika itu Allegri menemukan 3 trio lini tengah terbaru, hasil evaluasi dan hasil uji cobanya ya selama di game itu dapatlah Marchisio, Pogba dan Khedira. Jadi emang tapi 3 pemain ini pemain senior. Khedira kita tahu juara Champions bersama Madrid, juara Piala Dunia. Dia udah punya mental, udah punya pemain top saat masanya. Dengan Juve saat ini semuanya pemain hijau. Jadi emang beda saat itu beda masa dan juga beda kualitas gitu. Dan itu terlihat selama di 10 game ini. Itu yang menurut gue ya. Di samping main bagus di UCL pun main bagus yang bisa ya kan itu pun mainnya ya sporadis gitu, lalu malam kita bagus di satu babak pertama ya 3-0. Setelah babak itu kita mainnya biasa-biasa aja. Lawan Chelsea nyaris 90 menit dikurung sama Chelsea walaupun bisa nyetak gol. Lawan Zenit itu pun kesusahan gitu. Jadi emang walaupun mainnya bagus tapi emang hasil yang dicari kita bisa mengerti. Tapi kalau dengan kita lini tengah seperti ini ya riskan untuk kita bisa survive untuk sampai papan atas minimal ya. November ini bisa peringkat 4 besar itu udah berat banget, ditambah jadwal Juve juga udah semakin berat juga after international break. Jadi emang di sinilah masalah besar yang sampai saat ini belum teratasi gitu. Dan untuk masalah nomor 3 ini krisis leadership di Juventus. Kenapa? Kita punya Chiellini. Untuk mungkin sekarang Chiellini bisa jadi mentor di bench kalau dia nggak bermain. Tapi kalau dia bermain dia bakal mentor di lapangan atau jadi leader lah di lapangan. Karena dia kapten, dia bisa memimpin rekan-rekannya dan bisa memotivasi rekan-rekannya untuk ya seenggaknya keluarkan grinta kalian, keluarkan kecintaan kalian terhadap jersey ini. Apa itu arti Fino alla fine yang seperti kita jargon Juventus itu ya kalian harus tunjukkan di lapangan. Tapi kalau dia nggak bermain dan ditambah kaptennya si nomor 10 Dybala, ini ngedrop banget. Gue nggak lihat itu. Dari pertandingan lawan Udinese kita unggul 2-0 terus 2 sama. Ini kapten panik. Dia sekarang kapten pun kelihatan mukanya panik dan akhirnya dia mainnya juga kacau, mainnya skill individu, muter-muter, akhirnya kehilangan bola. Terus lawan Empoli juga dia kapten lagi. Ini setiap dia kapten ya kita mengalami hasil minor. 2 kali kalah, terus sekali menang, sekali seri. Gitu. Jadi gue nggak ngerti apa yang ini dan ini juga evaluasi. Kenapa dia dipilih sebagai kapten kedua? Kalau gue lihat dari apa yang dibilang Allegri bahwa dia ngambil kapten adalah dari sisi kesenioran. Ya kalau emang paling senior adalah Chiellini ya sudah berapa musim, terus habis itu Dybala.
Kenapa tidak Bonucci? Karena Bonucci sempat satu musim hijrah ke Milan, terus balik lagi satu musim. Artinya dihitung dari musim ketika dia balik lagi. Bukan dari musim season panjang dia berapa lama di Juve dan berapa games yang dia mainkan. Ini juga sedikit aneh. Kenapa? Karena di timnas Italia, deputi Chiellini ya Bonucci. Ketika era Pirlo, deputi Chiellini ya Bonucci. Kalau Chiellini nggak main, ya Bonucci kaptennya gitu. Makanya kita sedikit punya sosok senior gitu di lapangan. Walaupun di bench, dulu kita punya sosok senior yang dihormati oleh rekan-rekan pemain junior, yaitu Gigi Buffon masih di cadangan saat itu. Sekarang tidak ada. Praktis ketika Chiellini di lapangan bisa bermain lebih Spartan, kelihatan jiwa mentalitas Juve-nya. Tapi ketika dia nggak bermain ya kita lihat seperti beberapa match yang sekarang pas lawan Sassuolo tuh kelihatan banget. Captain panik, kok bisa mukanya seperti itu. Lu nggak bisa nyemangatin rekan-rekan lu yang lain gitu. Ini emang harus dimiliki dan dimiliki oleh seorang captain, dan sosok senior ini emang sudah nggak ada di Juve. Kalau nanti seandainya Chiellini musim depan pensiun, dan otomatis tinggal Bonucci sosok senior, dan ini bakal sulit untuk membuat tim ini lebih padu dan lebih tahu apa arti menang. Karena mungkin ada Chiesa tapi masih terlalu hijau, umur 24 tahun, ini agak makin lama. Jadi kita butuh sosok senior yang tahu arti membela panji jersey hitam putih ini gitu. Jadi emang dari dulu ketika Del Piero mewarisin tim ini, meninggalkan tim ini, kita punya Buffon sebagai penerus, sebagai seorang senior. Terus ketika Buffon meninggalkan klub ini, kita masih Chiellini gitu. Jadi ketika Chiellini ini kita nggak punya. Harapan sih kemarin Marchisio, tapi Marchisio karena cedera terus akhirnya tidak panjang kontrak. Yang sekarang udah pensiun, artinya emang kita butuh sosok itu, dan sampai saat ini belum ada. Jadi untuk next kedepannya kita juga agak sedikit punya Juventus era baru dengan skuad lebih muda mungkin, tapi belum punya mentalitas seperti yang dimiliki oleh senior-seniornya. Ini butuh waktu ke depan. Kalau kita emang untuk mencari pemain remajakan semuanya, ya kita belum tentu bisa juara di 3-4 tahun yang akan datang. Karena walaupun kita datangkan pemain-pemain senior ini bukanlah tim yang punya DNA Juventus. Karena dia bukan dari orang Italia, bukan orang yang lahir dari dan membela Panji di Juventus dari junior ataupun dari lama. Jadi emang ini yang beratnya, karena di Juve ini kita bukan sekedar pemain, tapi karena kecintaan. Kita lihat beberapa legenda-legenda itu, sekali Zidane pernah bilang bahwa ketika kita ada memilih Juve, kita bakal cinta sama Juve. Ini yang terjadi di era saat ini ya, krisis pemimpinan. Kita lihat di Milan, mereka tidak punya sosok panutan seorang Ibrahimovic, yang dimana walaupun dia tidak bermain dia bisa jadi motivator. Kita punya Chiellini, hanya Chiellini kalau bermain, kalau nggak bermain kita dengan kaptennya Dybala, atau kalau Dybala nggak main kaptennya Bonucci, kita bisa bermain baik karena Bonucci bisa ngelit teman-temannya, rekan-rekannya. Ini yang agak rancu, agak rancu bagi gua, kok bisa Juve kehilangan sosok figur senior, yang mana senior ini sangat bukan sekedar sebagai panutan, sebagai motivator di tim. Karena ya dia harus bisa melihat teman-temannya ketika di lapangan, di luar lapangan gitu. Lepas di ruang ganti kita punya pelatih yang sebagai harus dihormatin, karena pelatih is a boss ketika dia di ruang ganti. Apalagi Allegri seorang pelatih yang karakternya emang sedikit kalem tapi keras di luar lapangan, dan pemain-pemain yang tuh harus nurut juga. Dan dia orangnya nggak neko-neko, maksudnya dia suka kalau emang dia bisa memanfaatkan potensi pemainnya, kalau dia bisa kalau pemain itu bisa nurut atau ya patuh lah apa yang dia instruksikan di lapangan. Kita lihat pemain-pemain seperti Desilio, Bernardeschi itu di pelatih-pelatih sebelumnya itu pasti pemain-pemain terbuang, tapi di Allegri mereka terpakai bukan karena kualitas, tapi ada sisi positif. Pemain ini ternyata punya fungsi di luar skillnya yang biasa-biasa aja gitu. Ya, sekian dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelah kiri ya, supaya kalau gua upload video terbaru dari gua, kalian dapat notifikasi. Ya, terima kasih. Di Ngobrol Juve ala gue episode 9. Fino alla fine, Forza Juve. Gue Adi, ciao.